Cerita tentang diusirnya Nabi Adam dari surga lantaran memakan buah khuldi memang sudah begitu populer di telinga kita. Bahkan, boleh dibilang cerita tersebut sudah menjadi semacam pengetahuan umum di kalangan umat Islam. Betapa tidak, kisah ini adalah kisah paling melegenda dalam sejarah umat manusia, yang tidak hanya banyak diulas dalam buku-buku sejarah dan kisah para nabi, tapi juga diceritakan langsung di dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana kita ketahui, jauh sebelum Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dan memulai peradaban baru, mereka berdua awalnya hidup di surga. Di sana, Allah menjadikan mereka pasangan suami istri dan memberikan kebebasan untuk memakan makanan apa saja yang mereka suka. Namun di tengah kebebasan itu, ada satu aturan yang tak boleh dilanggar, yakni mendekati pohon terlarang. Awalnya Nabi Adam dan Hawa sami'na wa ata'na dengan perintah Allah tersebut. Mereka berdua hidup aman, tentram, sentosa di surga. Namun di tengah perjalanan, iblis datang membawa misi jahat. Iblis yang sudah terlanjur iri kepada Nabi Adam memperdaya keduanya dengan tipu daya yang amat licik. Alhasil, Nabi Adam dan Hawa melanggar larangan Allah tersebut dan keduanya pun dikeluarkan dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35 hingga 36. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menerangkan pohon terlarang yang dimaksud dalam cerita ini adalah pohon khuldi. Dan penyebab Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga lantaran keduanya memakan buah pohon tersebut. Adapun alasan keduanya memakan buah itu karena termakan godaan dan rayuan iblis. Iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa dengan perkataan dan sumpah yang penuh tipu daya. Iblis mengatakan, "Hai Adam, maukah kutunjukkan pohon khuldi dan kerajaan yang tak pernah sirna? Artinya, akan kutunjukkan sebuah pohon yang jika kamu memakan buahnya, maka kamu akan menjadi kekal dalam kenikmatan yang saat ini kamu rasakan." Adam dan Hawa yang tergoda dengan perkataan dan sumpah iblis tersebut akhirnya memakan buah terlarang itu. Dan ketika mereka memakannya, tampaklah aurat keduanya. Disitulah Allah marah lalu menegur mereka berdua. Hal ini sebagaimana firman Allah berikut. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu." Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 20 hingga 22. Pada ayat lain, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Al-Quran Surah Toha ayat 120 hingga 121. Apa yang diterangkan Ibnu Katsir perihal pembahasan tadi? Pada dasarnya, sama seperti tanggapan atau penjelasan ulama tafsir dan sejarah pada umumnya. Mereka sepakat bahwa Nabi Adam dan Hawa diusir karena memakan buah khuldi. Hanya saja, pandangan ini tidak diamini oleh Buya Syafuriyasi. Menurut ulama sekaligus pengasuh pondok pesantren Cadang Pinggang ini, Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga bukan karena memakan buah khuldi sebagaimana buah khuldi yang digambarkan oleh para ulama. Ya katanya mirip seperti buah kurma dan anggur atau semacamnya. Melainkan itu adalah hubungan seksual.
Begitupun dengan pohon huldi. Baginya kata pohon di situ adalah simbol yang bermakna berketurunan atau syajaratul ansar. Ya, hal itu sebagaimana disampaikan dalam sebuah forum pengajian yang diunggah dalam akun di YouTube miliknya. Di situ Buya Syakur menjelaskan bahwa buah huldi hanyalah bentuk kiasan daripada hubungan seksual. Jadi, sebetulnya kalimat janganlah kamu mendekati pohon ini adalah kalimat indah yang digunakan Allah untuk mengungkapkan sesuatu yang kurang pantas untuk diungkapkan. Masuk akal nggak kalau buah huldi itu betul-betul buah? Mana ada buah bisa membuat kita lupa ingatan, lupa segala-galanya. Surga yang penuh dengan kenikmatan terlupakan hanya karena sepotong buah. Ini pasti karena ada sesuatu yang lebih hebat, kata beliau. Dikatakan lagi, ketika Nabi Adam dan Hawa telah selesai memakan buah huldi, mereka mencari pakaiannya namun tidak ada. Lalu mereka menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Jadi Nabi Adam dan Hawa makan buah dalam keadaan telanjang dong. Pertanyaannya, laki-laki dan perempuan yang sama-sama dalam keadaan telanjang kira-kira makan apa? Buya Syakur lantas membuat perumpamaan. Jika seandainya ia tinggal serumah dengan perempuan cantik jelita, terus diperbolehkan melakukan apa saja kecuali menyentuh perempuan tersebut, pastilah ia tak tahan. Maka seperti inilah yang juga dirasakan oleh Nabi Adam dan Hawa. Jadi kesimpulan dari ayat tersebut menurut beliau, silakan menikmati apa saja di surga, makan apapun di sana, asalkan jangan berhubungan seksual alias bercocok tanam. Tujuannya agar tidak terjadi apa yang tadi disebut dengan syajaratul ansar. Mungkin pandangan Buya Syakur Yasin ini bisa dibilang asing dan lain daripada yang lain. Namun hal ini patut dijadikan referensi tambahan, karena tidak menutup kemungkinan ada sebenarnya atau benar adanya. Sebab ada riwayat yang mengatakan selama di surga, Nabi Adam dan Hawa memang tak pernah melakukan hubungan intim, bahkan sekalipun. Jangankan berhubungan intim, sekedar saling memandang aurat pun juga tak pernah. Padahal jika dipikir, status mereka pada waktu itu sudah menjadi pasangan suami istri, maka tentu muncul pertanyaan, mengapa Nabi Adam dan Hawa tak pernah melakukan hubungan intim selama di surga? Jikalau ikatan pernikahan sejatinya melegalkan perkara tersebut, atau mengapa mereka mesti dijadikan pasangan suami istri jikalau di antara mereka toh terdapat batasan? Bukankah fungsi pernikahan adalah untuk membebaskan itu semua? Apakah hal ini bisa diartikan Allah melarang perbuatan tersebut pada waktu itu? Nah, bila memang benar Allah melarang perbuatan tersebut di waktu itu, maka pasti ada alasan substansinya. Sebab, bagaimana mungkin Allah melarang Adam dan Hawa untuk melakukan hal itu di surga, sementara Dia mengizinkannya ketika keduanya sudah diturunkan ke bumi. Selain itu, setahu kita hubungan intim adalah sesuatu yang ada dan dibolehkan di surga kelak, sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran. Bahkan boleh dikata, hubungan intim menjadi kegiatan favorit yang paling digandrungi anak cucu Adam saat di surga nanti. Sahabat beriman, terlepas dari pertanyaan tadi, apa yang dibahas pada kisah diusirnya Nabi Adam ini, setidaknya memberi kita dua pelajaran yang mesti diingat. Pertama, tidak ada syaitan yang senang melihat kita berada di jalan yang benar dan lurus. Maka sekuat-kuatnya lah kita harus membentengi diri. Kedua, kita tak boleh main-main dengan perintah ataupun larangan Allah. Sebab bila Nabi saja dihukum karena melanggar aturannya, apalagi kita yang bukan Nabi alias manusia biasa. Jadi bagaimana menurut penilaian kalian mengenai pembahasan kita tadi? Lebih cenderung pendapat mayoritas ulama atau pandangan Buya Syakur Yasin? Semoga Allah senantiasa menuntun kita dengan pengetahuannya. Allah a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.